Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria Yahya dengan NIM 2109031020068. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di video kali ini saya akan memberikan contoh wisata air, yaitu air terjun Tumpak Sewu. Asal-usul air terjun Tumpak Sewu. Abdul Karim, selaku pengelola Tumpak Sewu, ia berinisiatif untuk menghasilkan pendapatan untuk masyarakat sekitar. Karena potensi alam di Desa Sidomulyo sangat indah dan bagus, akhirnya ia mempunyai ide untuk membuat kawasan wisata dan mengajak para warga untuk mengelola kawasan wisata alam yang terpendam di sana. Abdul Karim beserta para warga pada awalnya ingin mengelola tempat wisata Gua Tetes, tetapi pemerintah setempat tidak menyetujuinya karena tempat wisata tersebut sudah dikelola oleh pemerintah. Akhirnya, ia mencari tempat wisata yang mempunyai potensi alam lainnya. Pada akhirnya, warga menemukan air terjun Tumpak Sewu tersebut. Awalnya, warga tidak setuju karena tempat tersebut merupakan tempat warga mencari rumput dan mereka berpikir bahwa siapa yang ingin berkunjung ke sana. Namun, setelah bersosialisasi dan tekad yang kuat, akhirnya warga menyetujui untuk mengelola kawasan air terjun tersebut. Pada mulanya, untuk mengelola air terjun tersebut, Abdul Karim menggunakan dana pribadi. Air terjun Tumpak Sewu yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, memiliki sejarah dan keunikannya sendiri. Diberi nama Tumpak Sewu, yaitu tumpak dalam artian Jawa kuno, yang artinya Sabtu kita bukanya hari Jumat sore habis duhur. Kalau hitungan Jawa sudah termasuk dalam hari Sabtu. Sedangkan Sewu adalah air terjun 1000 karena alirannya terbagi menjadi banyak bagian dan walaupun musim kemarau tidak akan berkurang. Yang menjadi daya tarik utamanya di air terjun Tumpak Sewu ini adalah bentuknya yang lebar dan terlihat seperti tirai yang tipis, begitu tinggi, lebar, dan menakjubkan. Air terjun ini begitu megah dan indah, ditambah dengan panorama hutan yang masih lebat di sekitarnya dari spot tertentu. Kemegahan air terjun ini terlihat semakin lengkap dengan adanya latar belakang Gunung Semeru yang menjulang tinggi, menjadi spot foto favorit bagi para fotografer landscape. Sebenarnya ada 4 jalur untuk mencapai Tumpak Sewu, namun saran terbaik adalah melalui jalur resminya melalui Desa Sidomulyo. Dari Kota Malang, air terjun Tumpak Sewu ini berjarak sekitar 66 km, durasi sekitar 2 jam berkendara. Kalian bisa menggunakan rute Bulu Lawang, Dampit, Tirtomoyo, Pronojiwo. Setibanya di Sidomulyo atau sekitar 100 meter dari gapura perbatasan Malang Lumajang, temukan petunjuk ke pintu masuk air terjun ini. Fasilitas dan tiket masuk. Meski tidak terlalu luas, pihak pengelola telah menyiapkan tempat strategis untuk bersuah foto berlatar air terjun yang megah. Di sini juga ada pedagang yang membuka lapak makanan dan minuman. Jika kita butuh penginapan, di sepanjang pos masuk ada beberapa homestay. Harganya murah dengan fasilitas seadanya. Untuk harga tiket masuk dipatok dengan harga 10.000, untuk parkir motor seharga 5.000 dan untuk parkir roda 4 senilai 10.000. Keunikan tipe aliran air terjun Tumpak Sewu. Popularitas air terjun Tumpak Sewu ini sebagai Niagara Jawa Timur bukan tanpa sebab. Lebarnya aliran air terjun ini memang mengingatkan traveler pada Niagara Waterfall. Lokasi kedua air terjun ini juga sama-sama di perbatasan. Bedanya Niagara berada di perbatasan negara antara Amerika Serikat dan Kanada, tapi bila di titik dari debit airnya memang beda jauh. Perjalanan selanjutnya ditempuh dengan berjalan kaki menuju lokasi di mana kita bisa melihat air terjun Tumpak Sewu dari atas. Bila cuaca sedang cerah, Gunung Semeru tampak di latar belakang air terjun ini. Jajaran air yang jatuh di tebing tampak seakan tirai tipis tembus pandang, direngkuh oleh hijaunya hutan di sekitar. Panorama yang jelas menggoda para penggemar fotografi, khususnya bila mendalami landscape fotografi. Jika kalian tak cukup puas melihat pemandangan air terjun Tumpak Sewu dari atas, boleh kok kalau mau turun, tapi harus siap mental dan fisik karena medan yang harus dilalui untuk menuju area air terjun tersebut cukup
sangat sulit. Kondisi rute untuk turun ke air terjun cukup licin. Ada tanah dengan bantuan tangga bambu yang tampak sama sekali tidak kokoh, hingga di beberapa tempat kita hanya berpegangan pada tali dan doa. Setibanya di dasar jurang, kita masih berjalan di aliran sungai melawan arus untuk mencapai area air terjun Tumpak Sewu. Setibanya di bagian bawah air terjun Tumpak Sewu, pemandangan yang tampak di depan mata sedikit berbeda. Sebagai manusia, dari dekat kita bisa melihat ada aliran air terjun yang bermula dari tengah tebing. Memang tak semua air menderas dari puncak, tapi baru bisa terlihat jelas bila dilihat langsung dari dekat tebing. Aliran airnya juga cukup ramah, kita bisa memanjat naik dan menuruni gundukan tanah dan batu di bawah air terjun tanpa khawatir terhempas aliran air terjun yang biasanya deras. Eits, jangan senang dulu, masih ada perjalanan baik melewati rute yang sama, dan perjalanan yang kedua ini bakal menanjak. Jika masih ada waktu dan memutuskan untuk melanjutkan dolan, destinasi berikutnya sudah masuk di wilayah Kabupaten Lumajang. Lanjutkan saja menyusuri Sungai Gelidih. Sungai Gelidih akan mengantarkan kita hingga tiba di Goa Tetes. Masih sama-sama air terjun, tapi Goa Tetes sebenarnya lebih dikenal duluan sebagai destinasi wisata dibanding air terjun Tumpak Sewu.